Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru SDN Prancak 3, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk hadir pada saat ini. Ini merupakan semacam evaluasi boleh, dan juga perencanaan sekaligus rapat, anggap rapat. Yang pertama, ini terkait dengan tugas saya di PRN. Jadi saya melakukan perencanaan yang akan diobservasi oleh pengawas, sedangkan Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan di PNM dan sudah diobservasi oleh saya. Sekarang saya kebetulan pada pelaksanaan hari ini saya akan membahas tentang perencanaan dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi perencanaan kita itu adalah merencanakan anggaran. Kita akan dapat anggaran pos, dan anggaran pos itu seharusnya direncanakan terlebih dahulu dengan Dewan Guru. Jadi tidak semerta-merta saya yang membuat. Muaranya yang pertama adalah raport pendidikan. Jadi raport pendidikan yang dilihat pertama dulu, baru yang lainnya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan. Apa itu perencanaan? Bapak Ibu mungkin punya rencana, proses penentuan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk pencapaian, yaitu perencanaan. Jadi yang jelas Bapak Ibu datang ke sini itu pasti punya rencana. Saya akan mengajar besok menggunakan media ini, dengan buku ini, dengan durasi berapa menit. Itu adalah perencanaan. Perencanaan tentang Ibu Bapak mengajar. Pasti ada itu. Kalau perencanaan Tuhan itu kan lain. Jadi kalau perencanaan kita itu insya Allah terlaksana dan akan enak dipakai. Kalau ini perencanaan tentang sekolah kita, mau diapakan sekolah kita itu? Anggaran kita itu mau diapakan? Nah, itu perencanaan. Selanjutnya adalah perencanaan berbasis data. Jadi apa yang kita rencanakan itu harus ada pedomannya, harus ada datanya. Bapak Ibu berencana akan mengajar, harus sesuai dengan data. Apa data Bapak Ibu? Yang pertama mungkin kalau di kelas, data siswa, data kemampuan siswa. Kalau kelas 6 itu datanya dari kelas 5. Maksud itu, siswanya ini, anak ini di kelas 5 bagaimana? Nilainya berapa? Kekurangannya apa? Datanya dari kelas 5 nanti dilaksanakan di kelas 6. Itu yang disebut dengan data. Jadi harus sesuai, tidak mereng-reng. Kalau kelas 1 Pak, saya kan tidak punya data. Misalkan kelas 1 itu bisa datanya dari sekolah sebelumnya atau pakai pretest, tes awal. Ini kemampuannya di apa, bahasanya bagaimana. Nah, itu disebut dengan data. Kalau kita bentuk pemanfaatan data pada platform raport pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
Kalau kita sekolah ini secara umum datanya dari platform atau rapot pendidikan. Kita itu punya rapot yang namanya adalah rapot pendidikan. Itu yang dijadikan data kita itu. Data kita itu yang akan untuk selanjutnya itu dari platform pendidikan. Makanya harus sesuai dengan data. Apa rapot pendidikan itu? Rapot pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan di daerah. Kita itu selain kita yang punya rapot yang tahu keadaan kita, dinas pendidikan pun juga tahu. Oh, Pelacak 3 itu rapot pendidikannya level 1 misalnya. Level 1 itu level terendah. Artinya banyak kekurangannya. Ada level 2, ada level 3. Dinas itu bisa memantau dari rapot pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Makanya rapot pendidikan itu sangat penting untuk daerah dan juga untuk satuan pendidikan. Maka dari itu kita di sini ya harus paling tidak menampilkan supaya rapot pendidikan kita itu bagus. Kemarin kita itu dipanggil ke dinas pendidikan. Ternyata yang dipanggil itu adalah sekolah yang berada di level 1, termasuk kita di tahun 2023. Dari mana? Kenapa rapot pendidikan dirancang? Memudahkan tenaga pendidik seperti kepala sekolah, guru dalam menyusun perencanaan berbasis data yang tertuang dalam standar pelayanan minimal. Jadi rapot pendidikan itu dirancang untuk memudahkan kita untuk merencanakan bagaimana kita itu sekolah kita itu lebih baik melalui rapot pendidikan. Dalam standar pelayanan minimal, kita itu di sini kan sebagai pelayan bagi siswa. Bagaimana siswa kita itu bisa melaksanakan pendidikan di SDN Pelacak 3 ini dengan nyaman, itulah pelayanan, dengan enak sesuai dengan keadaan. Data yang ada di platform rapot pendidikan itu bersumber dari mana? Satu, asesmen nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya pada kelas 5. Kelas 5. Jadi kalau kelas 6 itu sudah akhir, jadi di kelas 5 diadakan asesmen nasional. Nah, itu yang ada di rapot pendidikan. Jadi hasil dari asesmen itu akan tertuang di rapot pendidikan. Maka dari itu, bagaimana supaya di kelas 5 itu anak-anak itu bisa melaksanakan asesmen dengan baik. Dan itu prosesnya dari bawah. Tidak mungkin di kelas 5 kita ada yang drill, sedangkan dari bawah tidak bisa ya. Jadi prosesnya dari bawah, puncaknya di asesmen KMBK di kelas 5. Dan kedua, data pokok pendidik Dapodik. Kok Dapodik, Pak? Karena di Dapodik itu semua data guru itu ada. Contoh, tenaga pendidikan di SDN Pelacak 3 S1-nya sekian. Itu ada di rapot pendidikan, berarti masih kurang. Atau dan sebagainya, sering melaksanakan pelatihan misalkan. Kan pelatihan itu juga kalau ada sertifikat bisa dimasukkan di Dapodik seharusnya. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pengembangan komprehensif berkelanjutan atau SIM-PKB. Tahu SIM-PKB kan? Nah, ini dibuka Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kan kalau dibuka mungkin kalau ada pengumuman sertifikasi baru dibuka. Kalau ada bantuan baru dibuka. Ini seharusnya dibuka karena ini akan bermuaranya di rapot pendidikan. Seberapa jauh kita membuka, seberapa sering. Dan Badan Statistik dan sumber lainnya termasuk PMM. PMM itu dipantau.
Jangankan sering buka, ada PTK pun ada guru yang tidak aktif, itu ketahuan di dinas pendidikan. Sekolah ada satu guru yang belum aktif, ya, itu ketahuan. Makanya rapor pendidikan itu sangat penting. Nah, sekarang siapa yang mengakses? Satu, kepala sekolah. Kepala sekolah bisa membuka itu. Yang kedua, operator sekolah. Yang ketiga, guru. Nah, ini guru ini yang kita sering lupakan. Guru itu bisa membuka rapor pendidikan. Jadi tidak hanya kepala sekolah. Operator, ya operator jelas karena dia yang punya passwordnya, dia yang ada. Jadi guru ini yang sering terlupakan, yang guru ini. Jadi guru itu gak pernah buka laporan pendidikan. Oleh kamu Pak. Jadi caranya menggunakan akun belajar IT. Bapak Ibu kan sudah ada semua akun belajarnya. Rapor pendidikan digunakan sebelum melakukan perencanaan anggaran tahun agar dapat menjadi acuan sesuai standar nasional. Rapor pendidikan ini dilakukan sebelum anggaran. Jadi ketika menganggarkan biaya tahun 2024 misalnya, rapor pendidikannya dibuka dulu, apa saja yang kurang, nah itu direncanakan di anggaran, dianggarkan, dilaksanakan. Langkah yang bisa dilakukan sekolah atau satuan pendidikan lainnya terkait perencanaan berbasis data. 1. Analisis profil sekolah. Bapak Ibu harus tahu profil sekolah kita itu seperti apa. 1. Misalkan dari kondisi geografis tempatnya bagaimana, dari siswanya, dari orang tuanya. Yang kedua adalah akar masalahnya. Di sini misalkan rendah literasinya, masalahnya apa kok rendah? Misalkan di numerasi rendah, masalahnya apa? Apakah dari anak yang tidak pernah belajar, atau guru yang tidak mengajarkan, atau murid, orang tua murid yang tidak mendukung? Yang keempat, ketiga merumus program dan kegiatan. Setelah Bapak analisis ini akar masalahnya apa, terus merumuskan programnya. Programnya gimana ini? Supaya anak kita itu pinter di numerasi misalkan. Terus kegiatannya macam apa? Ya kita rencanakan bersama-sama. Yang keempat, memasukkan hasil rumusan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, baik jangka menengah, tahun sampai ke anggaran. Sesungguhnya sekolah ini punya program jangka menengah. Contohnya, yang pertama adalah tahunan, RKT, rencana kerja tahunan. Kita itu punya, tetapi kita jarang melakukan diskusi tentang program sekolah 1 tahun ini tuh mau dibagaimanakan, mau apa kegiatannya, kita kan jarang kan. Jadi sekalian sekarang ini merencanakan, paling tidak mereka-reka, saya besok seperti ini. Setelah itu masuk ke anggaran menengah itu 2 tahunan dan jangka panjang 4 tahunan, dan sampai ke anggaran ini yang nantinya akan dimasukkan ke ARKAS. ARKAS itu anggaran, rencana anggaran. Apa saja yang akan dilakukan Bapak Ibu dianggarkan dan nanti direncanakan. Yang kelima, dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan akar masalah. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Evaluasi ini yang kadang kita sering tidak melakukan. Bapak Ibu kan tidak pernah mengevaluasi saya. Anggarannya dibuat apa Pak? Kan belum pernah kan? Terus kegiatannya seperti apa? Maka dari itu mulai sekarang kita belajar mengevaluasi. Nah ini nanti contoh di raport pendidikan. Nanti saya buka raport pendidikannya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Yang merah paling rendah, yang kuning nilainya sedang, sedangkan yang hijau nilai paling tinggi. Nanti di raport pendidikan seperti itu. Kita nanti lihat konsentrasi yang merah.
Apa saja rapot pendidikan yang merah, kita rencanakan mau ngapain. Yang merah itu mau diapakan, nanti anggarkan. Nah, seperti itu. Dia terkait dengan rapot pendidikan. Saya buka yang rapot pendidikan di sekolah kita. Nah ini. Rapot pendidikan hilang. Baik. Ini rapot pendidikan kita tahun 2023 kemarin, dan anggarannya direncanakan pada tahun 2024. Kita mulai dari kemampuan literasi. Kemampuan literasi kita itu baik capaiannya, tetapi perubahan skor dari tahun lalu turun. Dia ada penurunan 12 sampai 72% itu menurunnya. Jadi dari kemarin itu, dari capaian yang 2023-22 kita itu turun. Kita itu di tahun 2002 itu tinggi, levelnya tinggi, tapi di tahun 2023 kita turun. Yang kedua yang turun, pembacaan teks turun 2,242%. Ini turunnya. Di asesmen nasional, kalau yang tadi di asesmen nasional kompetisi minimum sama juga, ini siswa di asesmennya turun. Hah? DNPK. Ini literasi, memahami isi teks juga turun 0,37. Yang merah, kita fokus yang merah dulu. Terus ini ada yang naik 100%, ada yang naik juga, tapi ada yang turun. Kita fokus ke yang turun saja. Ini gotong royong, kan di situ kan banyak di ANBK itu kan banyak item-itemnya kan. Ada gotong royong dan sebagainya. Kita turun ini. Yang ini yang bos. Yang turun 100% ini yang bos. Proses pembelanjaan dana bos secara daring. Secara daring itu melalui Siplah. Saya tidak pernah belanja melalui Siplah. Makanya 100% di sini ketahuan. Kalau tidak pernah belanja menggunakan Siplah. Siplah itu adalah pembelanjaan untuk dana bos secara daring atau secara online. Tapi saya tidak pernah. Makanya 100% merah ini. Secara online itu contohnya seperti apa? Ya lewat aplikasi. Ada aplikasi memang khusus untuk pembelanjaan dana pos. Kalau Shopee itu kan semua. Tapi kalau Siplah, namanya Siplah, itu pembelanjaan khusus dana pos. Mulai dari kertas dan sebagainya seharusnya belanja di situ. Nanti dikirim, namanya Siplah. Tapi saya tidak pernah belanja di situ sementara ini. Sekarang prioritas. Yang prioritas ini. Cek. Nah ini rekomendasi, sudah dikasih rekomendasi sama raport pendidikan. Ini loh yang harus kalian lakukan. Dari yang tadi yang merah disatukan ke sini. Nah ini yang harus kalian lakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Contoh,
memang 72, tapi tadi ini merah, turun dari yang sebelumnya. Makanya sudah dikasih rekomendasi sama lapor pendidikan. Ini loh yang Bapak lakukan supaya ada peningkatan. Dan ini nantinya buat program, anggarkan, masukkan ke Arkas. Nah itu. Makanya lapor pendidikan itu sangat penting. Yang di sini adalah yang turun kita itu kan kemampuan literasi. Program yang harus dibenahi. Akar masalahnya ini masalahnya. Kompetensi membaca teks informasi. Jadi kita kurang untuk kompetensi ini. Apa yang harus dibenahi? Peningkatan kompetensi GTK, guru tenaga kependidikan. Jadi tenaga pendidikannya ini yang harus diperbaiki, bukan siswanya. Jadi programnya adalah guru yang harus dibenahi. Nah ini benahi. Peningkatan GTK dan kebijakan penunjang kompetensi membaca teks informasi. Kok guru Pak? Dari mana? Kok bisa dapat guru? Bisa jadi karena siswanya menurun, atau Bapak Ibu kan isi selinjar kan? Kadang kan Bapak Ibu nggak baca itu. Klik. Hasilnya aja seperti ini juga. Makanya ini harus kita benahi. Apa inspirasi kegiatannya? Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konteks terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi dan platform Merdeka Mengajar. PMM lagi ini muaranya. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering buka PMM, karena di situ sudah banyak pelajaran-pelajaran yang harus Bapak Ibu pelajari. Nah ini. Apa kegiatannya? Pengembangan diri literasi melalui PMM. Bapak Ibu harus sering-sering membuka PMM. Anggarannya seperti apa Pak? Bisa anggarkan ke paket paket data. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang ini kan dibahas, Bapak Ibu akan sering-sering buka PMM tapi di rumah tidak ada paket data. Jadi saya anggarkan paket data untuk guru 50.000 per bulan misalkan. Tapi PMM-nya harus dibuka. Makanya dianggarkan nantinya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta pendidik. Nah ini mekan Ibu merancang yang ini, Bapak Ibu. Kegiatan untuk pengembangan minat baca. Bagaimana sih? Biar anak itu ada pengembangan membaca, kegiatannya seperti apa? Ada anggarannya enggak? Nah, anggarannya nanti mari kita bahas sama. Misalkan mau membuat mading, majalah dinding yang kita buat tempatnya, kita anggarkan biar anak fokus. Ya Bapak Ibu nanti kita yang merencanakan. Yang kedua adalah pemberdayaan perpustakaan. Karena di sini tidak ada perpustakaan, mungkin ada pojok baca kelas. Yang kita laksanakan mulai dulu kan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Kalau memang itu ada anggarannya, ya kita anggarkan. Yaitu yang disebut dengan anggaran berbasis data. Jadi anggaran yang ada di pos itu memang benar-benar diperuntukkan untuk peningkatan belajar yang sudah muaranya adalah di rapot pendidikan. Selain ini adalah penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi, pengembangan diri, penguatan perpustakaan dan peningkatan baca peserta didik. Nah, misalkan mau mengadakan workshop juga ada Bapak, tapi karena ini adalah pembacaan teks, berarti adalah peningkatan kita bagaimana literasi kita itu, misalkan sebagai guru harus lebih diperbaiki lagi. Artinya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu harus maksimal mungkin, karena di situ sudah banyak. Yang satu ini adalah visi. Yang kedua ini kemampuan literasi juga, menyusun visi dan misi. Ya. Kita biasakan mulai tahun berikutnya ini harus bisa menyusun visi dan misi. Apa sih visi kita sekolah ini? Mulai dulu kan hanya copy paste kan ya, visinya ini. Bapak Ibu kan tidak tahu kan visi kita itu apa. Jangankan Bapak Ibu, saya juga lupa visi kita itu apa di sekolah ini. Meningkatkan misalkan akhlakul karimah,
dengan siswa yang bertakwa dan beritekan ini. Yang bertakwa misalkan sudah selesai dengan misi, contohnya Jumat kan membaca doa sebelum itu sudah. Tapi yang iptek, yang teknologinya bagaimana? Apakah sudah menangkap dan sesuai dengan visi dan misinya? Nah, kita bahas sama-sama. Yang kedua adalah workshop peningkatan kompetensi PTK dan aspek transaksi berkualitas dalam ini hasil keuangan. Dan nantinya kita itu harus program untuk meningkatkan kualitas guru, harus mengadakan workshop, Pak. Saya pingin workshop, saya pingin pelatihan. Ya ayo kita rembuk, anggarkan, masukkan ke anggaran BOS. Apalagi nantinya itu kita akan mendapatkan BOS kinerja. Sedangkan BOS kinerja itu tidak boleh untuk bangunan, tidak boleh untuk pembelian mobiler kayak bangku, tidak bisa. Khusus untuk peningkatan tenaga pendidik dan guru pendidik, itu cuma beli sarana laptop misalkan, atau workshop atau pelatihannya, itu anggarannya juga. Maka dari itu sekarang Bapak Ibu sudah merancang di tahun ajaran baru ini, saya itu butuh apa, butuh pelatihan apa, butuh workshop apa, ya kita rencanakan. Makanya datanya itu di raport pendidikan. Di raport pendidikan itu kita itu kurang literasi. Satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasi proyek penguatan profil Pancasila, dimensi kreativitas dan pembelajaran. Nah, profil Pancasila ini yang masih kita kurangannya. P5 kan? Nah, di P5 itu kita jarang. Nah, itu Bapak Ibu rencanakan, saya semester ini P5-nya apa? Misalkan mau membuat tentang terampilan apa, anggarannya sekian Pak, bahannya sekian, jumlahnya sekian, masukkan ke anggaran sekolah, kegiatannya laksanakan. Nah itu makanya ini kan pengimplementasian proyek penguatan profil Pancasila di kita itu kurang ini. Jadi Bapak Ibu tahun ajaran baru ini marilah kita semua merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun ajaran baru ini. Di situ ada pelajaran profil Pancasila. Apa yang akan dilakukan? Mereka kemarin kan belum ada sih, tapi belum maksimal dan belum dianggarkan kan. Bapak Ibu paling saya beli ini Pak, beli ini, tapi kan tidak masuk dianggarkan. Jadi mulai sekarang di tahun ajaran baru ini, tolong Bapak Ibu merencanakan saya semester 1 ini kan minimal 1 dalam 1 semester akan mengadakan P5 ini, rancang biayanya sekian, bahannya ini dan sebagainya. Nanti saya masukkan di anggaran. Maka anggaran itu akan tepat sesuai dengan fungsinya. Tidak, kalau tidak dibantu Bapak Ibu, maka saya akan menganggarkan sesuai dengan kemampuan saya. Dan nantinya akan mubadir ketika tidak untuk pembelajaran dan peningkatan pembelajaran. Maka dari itu mulai sekarang kita belajar merencanakan anggaran itu sesuai dengan apa yang sudah ada di platform pendidikan dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Visi-misi sudah, ini kualitas pembelajaran ini. Ini yang merah-merah ini jadikan di sini. Peningkatan sama juga, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan penunjang aktivasi kognitif. Contohnya ini, workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode strategi pembelajaran. Sudah ada di sini, tinggal melaksanakan. Sudah dikasih petunjuk kita itu. Bapak Ibu suruh mengadakan workshop penyusunan program supervisi monitoring. Monitoring kan sudah setiap bulan. Meskipun tidak ke kelas-kelas, tapi kan paling tidak kita sudah mengevaluasi. Penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman. Nah, bagaimana supaya ada aktif, kreatif, efektif, dan nyaman? Bapak punya program kelas saya biar efektif, nyaman Pak, dan sebagainya. Saya butuh ini Pak, saya butuh alat ini, saya anggarkan, tidak apa-apa.
Yang penting program itu kita laksanakan. Bapak Ibu bisa dilihat nanti di pelapon banyak ini. Ini yang harusnya kita anggarkan ke biaya. Nah ini setelah prioritas sekarang diperkecil lagi menjadi seluruh rekomendasi yang ada di sini. Jadi tadi iterasi GTK Pendahi kegiatannya seperti ini, contoh kegiatan Arkasnya ini. Jadi, mari kita bicarakan sama-sama tentang anggaran kita itu mau diapakan, terus tapi untuk peningkatan pembelajaran, terutama besok ini ketika kita dapat anggaran kinerja ya kita harus bahas sama-sama karena memang tidak boleh untuk peralatan, tidak boleh untuk beli bangku, tidak boleh untuk beli ini. Yang ada hanya peningkatan pembelajaran, workshop, pelatihan, pembelian alat pembelajaran. Nah itu cuma yang kita bisa rencanakan, yang lainnya tidak bisa. Maka itu kita harus rencanakan. Ini adalah semacam gambaran kita itu harus seperti itu mulai besok. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, apa? Atau pendapat, apa? Kita sharing sekarang. Santai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing ya, bukan bertanya, namun mau menyampaikan kebingungan saya di PMM. Terus terang saya itu mengerjakan PMM itu bisa dibilang bukan saya yang mengerjakan. Jadi saya itu bingung karena jujur saja saya itu kalau di masalah teknologi saya banyak yang tidak tahu, banyak kekurangan lah seperti itu. Bagaimana selama ini saya sudah banyak bertanya dan banyak dibantu oleh teman-teman guru yang lain untuk menyelesaikan tugas PMM. Namun saya sebenarnya punya kemauan untuk tahu sendiri, tidak tergantung kepada teman-teman yang lain seperti itu, biar tidak merepotkan. Permasalahannya saya itu tidak fokus. Ya sudah tahu keadaan saya mengajar di sini, pekerjaannya tidak fokus pas ya sebagai guru seperti itu. Kalau di rumah jujur saja sudah jadwal lain seperti itu. Ini bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, Pak? Terima kasih. Yang pertama adalah saya memang mengakui bahwasanya kita ini secara keseluruhan dalam IT masih kurang. Dengarkan Bapak Ibu, saya masih kurang. Artinya yang pertama adalah punya kemauan. Yang penting Bapak Ibu punya kemauan untuk belajar. Setelah itu kita masukkan kembali ke rapot pendidikan. Karena Bapak Ibu itu adalah kekurangannya di IT, mari kita mengadakan terkait dengan IT. Karena IT-nya di platform Merdeka, kita khususkan pelatihannya tentang pelaksanaan platform Merdeka mengajar. Nanti khusus, artinya apa yang ada di situ di platform itu kita undang ahli, nah kita bahas di situ. Termasuk cara menggunakan IT-nya. Artinya yang ada di platform Merdeka mengajar itu apa saja? Yang pertama. Yang kedua,
cara membuat aksi nyata itu seperti apa. Sekaligus nanti membahas bagaimana cara operasiannya terkait dengan IT. Berarti satu sudah, kita punya rencana. Satu, workshop atau pelatihan tentang IT untuk peningkatan pengajar. Kan sudah ada itu. Pelaksanaannya kapan? Kita rencanakan. Mau undang dari luar, ya kita anggarkan. Kan sudah ada. Jadi kita punya gambaran sudah. Saya Bu Nurul tadi kekurangan IT. Mari kita ngadakan pelatihan tentang IT. Karena kalau di rumah nggak fokus, ya fokus di sini. Makanya saya ingin ketika ada jam kosong, jam kosong Sabtu kan, misalkan Sabtu itu jam 10 kan sudah berakhir. Jam pulang kita kan jam 11. Ada waktu 1 jam untuk kita sharing. Sharing apa yang kita tidak tahu, kita sharing dengan teman sejawat. IT tidak bisa, mari kita belajar, manfaatkan waktu itu. Jadi kita fokus, atau kita buat aturan tidak apa-apa. Guru harus pulang jam 11 misalkan. Minimal jam 11 harus pulang. Sabtu jam 10 ada waktu 1 jam. Kita belajar sharing itu, apa yang kurang kita. Kalau memang tidak mau undang dari luar. Saya tidak bisa Pak menggunakan TV, kurang sepak. Mari kita ngundang pelatihan 1 hari itu. Fokus untuk pelatihan IT dan terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Kita cari tutor yang bagus. Mari kita. Kan sudah ada kan? Berarti kita benar-benar program sudah. Kalian tidak di pos kinerja itu nanti sudah ada satu programnya. Pelatihan TK terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Maka dari itu ini nih artinya perencanaan yang Bapak Ibu kemarin sudah dinilai itu kan hanya 1 semester dari Januari sampai Juni sudah terlaksana. Bapak Ibu sudah saya nilai hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Di tahun berikutnya nanti Juli sampai Desember kalau bisa kan saya kerjakan sendiri, saya observasi langsung. Kalau kemarin kan sudah kan punya gambaran kan seperti ini, sudah anggap kemarin itu latihan. Nah, di Juli nanti saya akan observasi langsung. Paling tidak kalau saya tidak ke kelasnya Bapak Ibu pakai seperti ini. Di videonya dikirim ke saya observasi. Juli sampai Desember. 1 sampai Januari sampai Juli sudah selesai, sudah semua guru, tinggal 2 orang. Dan kalau bisa itu diselesaikan, karena kalau belum selesai saya tidak bisa kirim ke dinas, ternyata harus selesai. Meskipun ya selesai lah pokoknya. Juli sampai Desember nanti, mari kalau bisa kita sudah meningkat ke atau paling tidak mendekati yang sesungguhnya. Itu yang saya harapkan. Jadi satu perencanaan dari Bu Nurul, besok tolong diingat, nanti saya rencanakan lagi kita akan mengadakan pelatihan IT terkait dengan PMM platform Merdeka Mengajar. Kita anggarkan. Makanya ini tuh sharing seperti ini tuh memang perlu. Kapan waktunya Pak? Kita agendakan kapan. Jadi waktu luang mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita rapatkan kembali tahun ajaran baru. Maksimal waktunya pulang kita jam berapa? Sebelum itu kita bisa komunikasi. Itu menurut. Yang penting punya kemauan. Saya pribadi dan semuanya ketika saya masih mampu membantu dan bisa saya bantu. Ada lagi mungkin Pak Moti? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan ke sharing berikutnya di tahap ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.